Betty terjebak di sebuah wahana. Peter dan Mysterio kemudian bersatu melawan elemental api, serta berusaha menjauhkannya dari benda logam, karena logam dapat membuat elemental api menjadi lebih kuat dan besar. Dalam perlawanannya, Peter menggunakan jaring untuk menahan elemental agar tak menyerang Ned dan Betty. Namun jaring Peter malah mengenai sebuah benda dan tak sengaja terlempar ke arah MG. Untuk mengalahkan elemental api, Mysterio menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan elemental. Dan akhirnya Mysterio pun berhasil. Setelah itu, Peter memastikan Mysterio baik-baik saja. Kemudian, Nick datang lalu mengajak Peter ikut ke markas di Berlin. Nick memilih Spider-Man karena mengingat Tony memilih Peter sebagai anggota Avenger. Setelah kejadian tersebut, Mysterio atau Beck mengajak Peter ngombe wedang di sebuah warung. Di sini, Peter mengungkapkan tujuannya datang ke sini hanyalah untuk liburan dan mengungkapkan perasaannya ke MG. Namun semuanya gagal setelah adanya tugas. Peter pun capek atas semuanya. Akhirnya, Peter memberikan ide kepada Beck untuk menggantikan Spider-Man sebagai anggota Avenger. Peter juga mengaku bahwa dirinya terlalu muda dan tak begitu kuat untuk menggantikan Iron Man. Edith? Hello, Peter. I'd like to transfer your control over to... Any transfer will require confirmation. Confirm. Setelah memberikan ide, Peter pun pergi untuk kembali ke hotel. Dan plot twistnya, ternyata Beck adalah musuh di balik semua ini. Ia menggunakan teknologi holografik buatannya yang pernah direview oleh Tony Stark saat di awal film Captain America Civil War. Beck dipecat dari Stark Industry karena menurut Tony hologramnya tak berguna. Hal itulah yang membuat Beck sangat marah dengan Tony. Dan sekarang, Beck bekerja sama dengan mantan karyawan Stark Industry untuk membuat bencana elemental api yang dirancang menggunakan drone hologram, serta membuat hologram pahlawan super yaitu Mysterio yang akan menggantikan Iron Man maupun Spider-Man. Karena Beck sudah mendapatkan ide yang bisa mengakses drone tempur, ia akan menggunakan drone tersebut untuk membuat kerusakan dan bencana yang lebih besar lagi. You on schedule? Hey. I kind of want to do something fast, like you want to go? Yeah, it's on 5 minutes. Di sisi lain, Peter berhasil mengajak MG untuk pergi jalan-jalan. Di tengah obrolannya, Peter memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke MG. Namun MG memotong ucapan Peter dan bilang kalau ia tahu Peter adalah Spider-Man. Peter pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Spider-Man. Kemudian MG menunjukkan benda yang ia temui dari elemental api. Dan tak sengaja, benda tersebut munculkan hologram misterius sedang melawan elemental badai. Dari sinilah mereka tahu bahwa Beck adalah dalang dari kekacauan sebelumnya. Peter pun memutuskan untuk memberitahu Nick dan mengaku kepada MG bahwa dirinya memang Spider-Man. Sementara Beck dan krunya melakukan persiapan untuk serangan selanjutnya. Akan tetapi di sini Beck menemukan bahwa salah satu proyektornya hilang. Ia pun mencari keberadaan proyektor tersebut dan mengetahui bahwa Peter dan MG lah yang menemukannya. Beck langsung panik, kemudian ia berencana untuk membunuh Peter. Keesokan harinya, Peter menemui Nick dan Mary Hill di markas Berlin, lalu menceritakan kebohongan tentang Beck. Namun ternyata Beck sudah berada di sini dan berhasil memanipulasi ilusi pandangan Peter. Peter terus terjatuh dalam ilusi holografis dan menghadapi traumanya. Look at yourself. Ilusi tersebut hilang saat Nick datang lalu menembak Beck. Kemudian Nick mengatakan bahwa ia sudah tahu kebohongan Beck dari MG, Ned, dan Betty. Akan tetapi Peter masih berada di ilusi Beck. Beck mengancam Peter akan membunuh teman-temannya jika Peter ikut campur urusan Beck. Beck terus memojokkan Peter hingga Peter terjatuh ke rel dan tertabrak kereta.
Untung saja Peter masih hidup, namun keadaannya sangat memprihatinkan. Peter masuk ke dalam gerbong, kemudian pingsan. Peter tersadar dari pingsannya di sebuah sel penjara di Belanda. Peter pun langsung keluar dari sel, lalu meminjam telepon pedagang untuk menelepon Happy Hogan. Setelah itu, Peter pergi ke sebuah taman. Kemudian Happy datang dengan mengendarai pesawat. So good to see you. Di dalam pesawat, Peter menceritakan semuanya, serta menyesal karena sudah memberi Edith kepada Beck. Happy pun meyakinkan Peter kalau Tony memilihnya sebagai penerus Iron Man karena sesuatu alasan. Dan Spider-Man lah pahlawan yang Tony butuhkan. Peter pun bangkit untuk melawan Beck. Untuk mengetahui keberadaannya, Peter melihat postingan Flash, di mana Flash ini baru tiba di London. Happy pun menyetir pesawatnya ke London, sementara Peter merakit kostum barunya menggunakan teknologi Star. The company set up a city tour. Di sisi lain, teman-teman Peter menaiki bis wisata untuk berkeliling London. Namun sayangnya, sang supir adalah salah satu dari kru Beck dan sengaja membawa rombongan ke jembatan menara. Sementara Beck sudah bersiap meluncurkan ribuan drone untuk membuat elemental badai serta kehancuran di jembatan menara. Serious conversation about you and my ass! Peter memakai kostum barunya, kemudian ia terjun ke bawah lalu masuk ke dalam Storm Elemental. Lalu memulai membongkar ilusi ciptaan Beck. Sedangkan Happy menghubungi Nick untuk memberi kode bahwa tampilan bisa menipu. Nick pun masih bingung dengan kode Happy. Maka dari itu, Nick memilih untuk tetap memantau dan menyuruh Maria Hill untuk berjaga di atas gedung. Saat itu juga, drone Edith akan menembak Nick. Untungnya, Maria Hill dengan sigap menghancurkan drone menyuruh Maria Hill untuk berjaga di atas gedung. Saat itu juga, drone Edith akan menembak Nick. Untungnya, Maria Hill dengan sigap menghancurkan drone-nya lebih dulu. Selagi Peter melawan ilusi Beck, Happy Hogan menemui teman-teman Peter dan mengajaknya ke pesawat. Namun saat akan kembali ke pesawat, Beck lebih dulu menghancurkan pesawatnya. New plan. Kemudian mereka pergi ke sebuah museum untuk berlindung dari drone yang mencoba mengejarnya. MG memutuskan untuk menyerang drone yang dikendalikan Beck. Dan dengan dibantu Betty, akhirnya MG berhasil menghancurkan satu drone-nya. Peter berhasil merusak ilusi Storm Elemental. Beck pun memutuskan untuk mematikan ilusinya, lalu mulai menyerang Peter dengan drone. Peter berhasil menghancurkan beberapa drone, namun ia terlempar ke sungai saat terkena gelombang dari salah satu drone. Peter bangkit kembali untuk melempar inti daya drone ke gerombolan drone. Setelah itu, Peter menemui Beck di sebuah lorong. Namun di sini, Beck kembali menyalakan ilusi. Peter pun tak mau jatuh kedua kalinya. Ia menggunakan spider sense-nya untuk melawan ilusi Beck. Dan akhirnya Peter pun berhasil, serta membuat Beck tertembak. Di saat Peter akan mengambil edit dari Beck, Beck kembali menggunakan ilusinya. Namun Beck gagal dan meninggal karena terkena tembakan sendiri. Setelah itu, Peter menonaktifkan semua drone lalu mengembalikannya ke satelit Star. Peter menemui MG di jembatan. MG mendapatkan kalung milik Peter dari Happy. Kemudian mereka saling mengungkapkan perasaannya dan bertukar air liur. Sementara Nick berusaha untuk menemui Peter. Akan tapi, Nick dihentikan oleh Happy karena tak mau mengganggu Peter dan MG. Peter dan teman-temannya kembali ke New York dan mendapati bahwa Nick sudah putus dengan Betty. Sesampainya di rumah, Peter membahas hubungan antara Bibi Mai dan Happy yang semakin dekat. Namun keduanya malah memiliki persepsi masing-masing.
Setelah itu, Peter pergi untuk mengajak MJ berkeliling kota sambil graungan. Di adegan pasca kredit, Peter menurunkan MJ di pusat kota. Namun ia malah menemukan siaran berita yang menampilkan rekaman sebelum Beck meninggal, yang berisi sebuah kebohongan kalau Spider-Man lah yang menyebabkan ribuan drone menyerang London. Beck juga menyebarkan orang di balik kostum Spider-Man adalah Peter Parker, yang membuat warga New York tak menyangka pahlawan mereka menempatkan diri di posisi yang salah. Di akhir kredit menampilkan Skrull, Talos, dan istrinya yang ternyata menyamar sebagai Nick Fury dan Hill. Mereka sengaja ditugaskan Nick Fury untuk memberikan edit ke Peter. Kemudian Talos menceritakan kejadian sebelumnya ke Nick yang asli, yang ternyata sedang santai-santai di sebuah markas besar lalu menyuruh para Skrull untuk bekerja. Dan film pun berakhir. Alhamdulillah. Oke, itulah aljuta film Spider-Man Far From Home. Semoga kalian terhibur dengan aljuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, manusia terkuat adalah ketika manusia jogging di siang hari dan sanggup berpuasa sampai maghrib. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.